Sobat Diet Kalori, bertemu kembali dengan saya Erwin Eka, founder dari dietkalori.co.id, dan di video kali ini saya akan membahas tentang kebiasaan buruk kita yang terlalu berlebihan dalam mengkonsumsi karbohidrat. Jadi seperti di video saya yang lain ya, yang membahas tentang makronutrisi, sebetulnya kita butuh dengan yang namanya karbohidrat, butuh yang namanya protein, dan butuh dengan yang namanya lemak. Tiga-tiganya masing-masing punya porsi, dan kita masyarakat Indonesia memang sangat-sangat suka gitu ya, sangat-sangat terbiasa dengan mengkonsumsi karbohidrat secara berlebihan begitu. Nah, di video-video saya yang lain begitu ya, di penjelasan kita di website di dietkalori.co.id sudah kami jelaskan memang tidak ada batasan tentang apa yang bisa kita makan ya. Kita boleh-boleh saja, namun kalau pola ini terus-menerus terjadi akan sangat sayang begitu. Jadi karbohidrat itu mensuplai banyak sekali energi dalam tubuh kita, terutama karbohidrat yang simple gitu, itu sangat mudah dicerna dan sangat dengan waktu yang sangat singkat begitu menghadirkan atau mensuplai energi dalam tubuh kita. Dan ketika kita tidak sesegera mungkin mempergunakan glukosa yang terkandung dalam karbohidrat tersebut, maka akan disimpan oleh tubuh dalam bentuk cadangan lemak. Oke ya, langsung saja akan saya tunjukkan betapa seringnya kita katakanlah double karbo ya, kita istilahkan double karbo dalam menu makanan kita sehari-hari. Double karbo di sini ya, yaitu ada dua jenis karbohidrat yang kita konsumsi dalam satu menu makanan ya. Misalnya ya, yang paling sering terjadi itu adalah nasi ditambah mie ya, terutama mie instan biasanya. Jadi kita belum merasa kenyang sebelum kita makan nasi, jadi sudah makan mie instan yang notabene dari tepung-tepungan begitu ya, yang merupakan sumber karbohidrat ya, masih ditambahkan dengan nasi gitu. Dengan komposisi semacam seperti ini tentu saja kita akan lebih cepat lapar lagi gitu ya, dan akan mencari makanan lagi, karena seperti saya bilang tadi, karbohidrat glukosa dalamnya itu cepat sekali diserap oleh tubuh, terutama seperti ini ya, kandungan fibernya, seratnya itu sangat rendah. Jadi ini kalau misalnya kita buru-buru, kalau kita dikejar waktu dan sebagainya, dan setelah kita mengkonsumsi ini memang mengharuskan kita untuk bekerja atau mungkin beraktivitas yang melibatkan fisik yang cukup intens, cukup tinggi sih, mungkin bisa langsung dibakar ya, kandungan kalori di dalamnya langsung dimanfaatkan oleh tubuh. Tapi kalau tidak, akan menumpuk di dalam tubuh dalam bentuk cadangan lemak ya. Terus kemudian nasi plus kentang. Nah, ini juga banyak sekali ya. Kentangnya mungkin dimasak dalam bentuk sambal goreng begitu, atau mungkin dalam bentuk pergedel, itu juga banyak sekali kita jumpai. Atau sup ya, sup yang dimana ada buncis, ada kentang di dalamnya juga ya. Kita jadikan sayuran, kita jadikan lauk pauk, padahal kentang ini merupakan sumber karbohidrat juga. Jadi kita double karbo seperti itu ya. Ini lazim sekali terjadi, dan mungkin kalau kalian punya kebiasaan semacam seperti ini, sebaiknya dikaji ulang, sebaiknya cari menu lain yang melingkupi tiga hal tadi ya di awal yang saya sebutkan, yaitu karbohidrat, protein, kemudian lemak. Terus ada lagi nasi plus olahan dari tepung, bakwan ya, terus kemudian ya dengan berbagai macam variannya, peyek dan sebagainya, digoreng lagi ya. Terus bakso itu juga ya, dari olahan tepung seperti itu ya, itu juga banyak sekali mengandung double
karbohidrat, sehingga jumlah kalorinya akan lebih tinggi dan terlalu mudah dicerna oleh tubuh, terlalu mudah diserap oleh tubuh. Kadar glukosanya, kandungan glukosanya yang merupakan sumber bahan bakar, sumber energi bagi diri kita. Untuk yang varian ini misalnya ya, kita ambil contoh nasi plus mie. Nasi per 100 gram kurang lebih mengandung sekitaran 137, sementara mie ya, mie goreng begitu biasanya di kisaran angka per ini ya, di angka 450. Ini sudah berapa nih? 587 kalori ya, kilokalori misalnya. Kalau kentang ini tergantung olahannya. Kalau misalnya nasinya 137, misalnya pergedel itu di angka sekitaran 90. Ini juga akan menimbulkan, dan dua-duanya dari karbohidrat. Kalau tepung ini kita tidak bisa mengklasifikasikan ya, tergantung. Misalnya kita ambil contoh bakwan. Ini 300 ya. 327 untuk tepung yang bakwan ya. Bakwan tuh cukup tinggi loh, karena dia mengandung minyak ya, hampir setara dengan nasi putih sendiri. Ini 257 ya, berarti ini 200 ya tadi ya, nggak terlalu. Pokoknya ini sebagai ilustrasi aja bahwasannya itu mengandung karbohidrat dan juga mengandung kalori yang cukup tinggi seperti itu. Dan kebiasaan ini sering terjadi, terutama ya nasi kentang ya dengan perkedel, dan kita anggap itu sebagai sebuah hal yang wajar gitu. Oleh karena itu ya, bagi Anda yang sudah menonton video ini, coba kaji ulang gitu. Jadi harus memenuhi porsi, terutama kita banyakin adalah sayur dan buah ya. Ini manfaatnya akan sangat banyak sekali, lebih terasa kenyang lebih lama gitu ya. Terus mengandung antioksidan yang cukup tinggi, vitaminnya juga cukup tinggi yang akan bermanfaat bagi diri kita semua. Jadi ya, kalau kita punya kebiasaan mengkonsumsi double karbo ya, double karbohidrat, baik itu nasi dengan mie, nasi dengan kentang, nasi dengan bakso, nasi dengan tepung-tepungan, pasta, bakwan dan sebagainya, coba kita sedikit demi sedikit meninggalkan kebiasaan itu. Kita benar-benar berpatokan terhadap porsi yang tepat antara karbohidrat, protein, dan lemak seperti itu. Di video saya yang lain telah menjelaskan tentang bagaimana cara mengatur ketiganya supaya porsinya tepat, supaya tidak terjadi hal semacam seperti ini, double karbo, yang akan sangat rentan, sangat mudah sekali menjadikan tubuh Anda lebih gemuk, dan sangat sulit tentu saja untuk menurunkan berat badan Anda. Oke ya, saya rasa itu mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa like, comment, dan share. Terus kemudian subscribe YouTube channel ini bagi yang belum subscribe. Terus kemudian follow sosial media kami yang ada di bawah ini. Ya, ada podcast di Spotify, ada Instagram, ada Facebook fanpage juga. Silahkan di like, dan sampai bertemu kembali di video-video kita berikutnya.